Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sekarang sore di Jepang dan saya sedang ngabuburit sambil mau membagikan beberapa info yang menarik buat teman-teman ketahui. Seperti judulnya, saya akan membagikan bagaimana kerja part-time job saya di Jepang dan berapa sih gajinya. Kalau teman-teman melihat video saya yang pertama, pasti tahu bahwasanya saya kesini ke Jepang adalah mahasiswa yang tanpa membawa beasiswa. Yang artinya saya harus mencari pendanaan dari sumber lain, salah satunya adalah part-time job. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman bahwasanya part-time job di Jepang itu common, sangat umum. Bahkan orang Jepang sendiri dari SMA sudah bisa melakukan part-time job gitu. Jadi dari SMA sampai pun tua pun juga ada yang melakukan part-time job. Istilah part-time job itu adalah mereka yang bekerja paruh waktu, yang artinya ada batasan jam bekerja. Yang saya tahu kalau orang Jepang sendiri memiliki limit yaitu 40 jam per minggu. Kalau foreigner sendiri ada batasannya yaitu 28 jam per minggu. Oh iya, perlu saya teman-teman ketahui 28 jam per minggu itu kalau pekerjaan yang dilakukan selama jam kerja normal. Kalau misalkan kita dalam masa liburan kampus atau winter break, spring break, atau ya pokoknya liburan aja, jam pekerjaan yang diizinkan itu akan bertambah, yaitu 40 jam per minggu, sama kayak batasnya orang Jepang gitu. Nah, kalau teman-teman datang di Jepang, itu kita akan mendapatkan kartu Zaryukado atau KTP penduduk Jepang. Di dalam kartu Zaryukado ini ada izin bekerja yang kita dapatkan permitnya dari kantor imigrasi setempat di daerah. Nah, kalau sudah mendapatkan kantor cap imigrasi setempat, nah kita bisa melakukan part-time job di sini dengan legal. Kemudian part-time job di sini yang seperti saya sebutkan tadi adalah hal yang wajar, hal yang common. Bahkan dari anak SMA sendiri, mereka sudah diwajibkan sama orang tuanya untuk bekerja sebagai part-timer di sini. Bervariasi dari orang muda sampai orang tua. Bahkan saya punya teman pekerja yang dia itu usianya udah kayak mbah-mbah gitu lah, udah kayak nenek-nenek gitu lah ya. Nah, untuk gajinya sendiri itu tidak bergantung dari usianya, mau itu SMA, mau itu kuliah, mau itu orang tua, mbah-mbah, itu semuanya rata gajinya. Ada standar gaji untuk part-time di setiap daerah. Pekerjaan bergantung dari apa yang dikerjakan. Kalau kita bekerja menggunakan otot, pasti gajinya akan lebih sedikit daripada yang menggunakan otak. Seperti contoh, yang menggunakan otak itu adalah ngajar, kemudian kerja sebagai waiters di hotel, yang dia harus mempunyai skill komunikasi ke customer, dan kemudian menjadi guider, seperti guider dari wisatawan. Gajinya pasti lebih besar daripada gaji part-time job menggunakan otot. Nah, kalau kerja yang menggunakan otot, seperti contohnya kita cuci piring, kemudian angkat-angkat barang, kemudian loper koran, cuci baju, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kerja-kerja yang menggunakan otot. Ada juga kerjaan yang dibedakan berdasarkan waktunya. Jadi kerjaan yang dikerjakan pada pagi hari atau di siang hari berbeda gajinya yang dikerjakan di malam hari. Kalau yang di malam hari pasti gajinya lebih besar daripada yang di pagi hari karena dia kan ada effort lebih tuh. Seperti contohnya adalah di tempat karaoke, kemudian di tempat hiburan, restoran yang buka 24 jam, kombini atau convenience store yang buka 24 jam juga, itu ada juga gaji yang pada malam hari. Kemudian ada juga perbedaan gajinya itu berdasarkan lokasi. Seperti halnya di Indonesia, kalau kita tinggal di kota yang besar pasti memiliki gaji yang lebih besar karena biaya hidupnya juga besar. Nah, sama halnya juga di Jepang. Jadi ketika kita hidup di kota yang relatif memiliki biaya hidup yang lebih murah, gajinya akan sedikit lebih murah daripada kota yang besar. Seperti contohnya, kalau saya tinggal di Ehime, gaji batas bawahnya itu 790 yen per jamnya. Kalau misalkan di Osaka, yang pernah saya dengar dari teman saya, itu sekitar 1000 yenan per jam. Kalau di Tokyo jauh lebih besar lagi pastinya. Nah, kalau gaji sendiri di Jepang itu standarnya gampangnya itu setara dengan 1 kali makan per jamnya. Jadi misalkan gaji 790 yen per jam, berarti di tempat itu kurang lebih untuk sekali makannya sekitar 790 yen per meal juga, per 1 kali porsi juga. Nah, langsung ke intinya, seperti judulnya saya akan membagikan berapa sih gaji saya di sini sehingga saya bisa menghandle semua biaya-biaya yang saya
harus bayarkan selama hidup saya di sini. Saya bekerja di 2 tempat, yaitu di Cafeteria University atau Gakusoku atau kantin yang itu di sebelah sana tempatnya, dan juga hotel. Nah, jenis pekerjaan apa yang saya kerjakan? Kalau yang nonton video pertama saya pasti paham kalau saya kesini yaitu tanpa membekali atau bisa bahasa Jepang. Jadi pekerjaan yang saya lakukan adalah relatif tidak menggunakan bahasa Jepang. Balik lagi seperti yang saya sebutkan di awal, yaitu pekerjaannya menggunakan otot. Di kantin sendiri saya bekerja sebagai tukang cuci piring. Bisa dibilang tukang cuci piring lah. Tapi jangan salah, cuci piring di sini itu sangat canggih. Kita tidak perlu mengelap satu-satu, tapi kita hanya memasukkan ke tempat yang nanti akan ada mesin yang bekerja untuk membersihkannya sendiri. Di hotel saya bekerja sebagai tukang cuci piring juga, yaitu yang lebih banyak di dapur. Nah, selain cuci piring juga saya pernah dikerjakan untuk di futong. Futong itu sejenis kasurnya orang Jepang gitu. Jadi saya setiap kamar itu membereskan futongnya, kemudian merapikan dan menaruh ke tempat yang proper gitu. Nah, untuk di hotel sendiri saya bekerja durasi kurang lebih 2-3 jam per harinya, dan saya mengambil 5 hari kerja relatif. Tapi karena hotel adalah badan usaha yang bergantung pada customer, pekerjaan saya juga tergantung kepada banyak sedikitnya customer yang datang. Jadi angka 5 itu 5 hari per minggu itu relatif atau fluktuatif. Begitupun dengan gaji yang saya dapatkan di hotel itu sendiri. Jadi gaji saya tidak tetap setiap bulannya. Nah, berapakah gaji saya yang di hotel itu? Kebetulan saya membawa slip gaji saya selama kurang lebih 6 bulan kemarin. Nah, di sini seperti yang saya sebutkan, gaji saya sangat fluktuatif di hotel, bergantung customer yang ada dan datang. Seperti contoh, di bulan 10 ini saya memiliki gaji 25.545 yen, di bulan 11 39.975 yen, 26.000 yen, 39.000 yen, 37.000 yen. Jadi kita ambil range saja sekitar 30 sampai 40.000 yen per bulannya kalau gaji saya di hotel. Sedikit berbeda dengan hotel, pekerjaan saya yang di kantin di belakang sini gajinya relatif lebih konstan, yaitu lebih stabil gitu setiap minggunya. Kayak saya bekerja di kantin selama kurang lebih 3,5 jam, dimulai dari jam 5 sampai jam setengah 9 malam, dan saya mengambil waktu 15 hari dalam 1 bulan. Bisa itu ntar 3 hari dalam 1 minggu atau 4 hari dalam 1 minggu, pokoknya total 15 hari dalam 1 bulan. Nah, kalau dikalikan sekitar 41.475 yen, kita bulatkan sajalah menjadi 40.000 yen. Nah, jadi totalnya gaji yang saya dapatkan per bulan berkisar antara 70.000 sampai 80.000 yen. Berapakah itu dalam rupiah? Kalau kurs yang sekarang, kurs tanggal 17 Mei di mana video ini diambil, totalnya sekitar sekian. Nah, menurut teman-teman itu besar atau kecil? Kalau teman-teman pernah melihat YouTuber-YouTuber lain yang ada di Jepang, pasti ada yang bilang ini terlalu kecil atau ada yang bilang ini lebih besar gitu. Nah, balik lagi, jadi pekerjaan tergantung tempatnya juga, bergantung juga jenis pekerjaannya, dan bergantung berapa jam dia ambil. Nah, menurut saya pribadi, jam yang saya gunakan untuk part-time job dan menghasilkan gaji tersebut, menurut saya pas bagi saya. Saya bisa membalance pendapatan dan juga kuliah di sini, karena kembali lagi tujuan awal ke sini adalah kuliah. Dan saya juga bisa membalance untuk yang paling penting memenuhi kebutuhan saya di sini, dan yang paling penting juga adalah saving dan bahkan bisa mengirim ke orang tua saya juga. Nah, kemudian kalau ada yang nanya, "Bang, dengan gaji seperti itu berat nggak sih kerjaannya? Atau 2 jam per hari, 3 jam itu per hari, bagaimana, berat apa tidak?" gitu. Balik lagi ke awal, niat saya di sini kan belajar. Tapi pada waktu itu saya sudah paham bahwasanya nanti saya kesini harus bekerja gitu untuk memenuhi kebutuhan saya. Karena seperti yang teman-teman tahu, saya di sini mahasiswa non scholarship. Jadi niatan untuk bekerja di sini udah dibentuk dari sebelum saya berangkat di sini. Akhirnya itu yang membuat mental saya untuk siap untuk bekerja di sini. Pun kalau ada yang bertanya itu berat atau tidak, menurut saya dengan adanya niat dan mental, jadi kita akan lebih siap gitu. Jadi saya pribadi lebih menjalaninya dengan enjoy aja gitu, dan juga ya itu udah menjadi kewajiban saya gitu. Di sisi lain, berat tidaknya itu tergantung mindset kita, teman-teman. Saya bekerja paling lama mungkin 3,5 jam itu per hari, atau ya 4 jam lah per harinya ya.
Tapi pernah juga bekerja lebih dari itu, bahkan 11 jam atau berapa jam waktu itu pas waktu liburan. Kalau saya compare dengan orang tua saya yang dulu mungkin pernah bekerja lebih dari 11 jam, pernah bekerja lebih yang saya lakukan di sini, itu tidak ada apa-apanya gitu teman-teman. Orang tua kita pernah bekerja berjam-jam, itu selama mereka membiayai kita hidup gitu. Kalau saya pribadi selama 22 tahun saya hidup, orang tua saya seperti itu gitu. Masa dengan 5 jam per hari aja saya sudah ngeluh gitu, sedangkan orang tua saya sudah melewatinya itu bertahun-tahun gitu. Saya hanya butuh survive untuk melakukan 5 jam per hari itu hanya ya paling selama master di sini gitu kan. Nah itu yang menjadi penyemangat sendiri bagi saya, kalau kita nggak akan berat kalau kita menikmati dan enjoy, dan juga kalau kita mengingat perjuangan-perjuangan orang tua kita gitu. Oke, sekian yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga video ini menambah wawasan teman-teman semua dan juga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila teman-teman suka, jangan lupa di like, dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dibagikan ke yang lain, oke? Dan insya Allah kedepannya saya akan lebih semangat lagi untuk membagikan apa saja yang bisa saya bagikan selama saya berjuang di sini. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.